Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifas Dwi Armiati dengan NIM 2102536288810 dari Offering A Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi desain. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari desain. Desain adalah upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Definisi desain sendiri dapat diartikan dari berbagai sudut pandang dan konteksnya. Desain pun telah mengalami sejarah panjang dan mengalami perubahan pengertian dibanding pengertian sebelumnya yang menekankan unsur dekoratif dan kekayaan dibanding fungsi. Seperti desain menurut Agus Sakari, yaitu desain adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan cara tertentu. Berikut saya akan menjelaskan tentang epistemologi desain. Pada awalnya, istilah desain di Indonesia merupakan kata baru dari desain bahasa Inggris untuk kata rancang, rancangan, merancang, namun kurang mengekspresikan sebuah keilmuan. Kemudian di kalangan keilmuan seni rupa dibakukan nama program studi di perguruan tinggi yaitu FSRD, sehingga desain dipergunakan luas dalam keilmuan maupun profesi. Desain merupakan ilmu yang dibangun melalui peminjaman baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai keilmuan lainnya. Pengetahuan desain dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengetahuan tentang objek, 2. Pengetahuan tentang praktik, 3. Pengetahuan tentang proses, dan 4. Pengetahuan tentang teori. Pengetahuan tentang objek mencakup sistem susunan, struktur, kualitas, fisik, dan bentuk objek. Pengetahuan tentang praktik, pengetahuan tentang kegunaan fungsi dan utilitas objek. Pengetahuan tentang proses, yaitu pengetahuan tentang metodologi desain, proses produksi, dan konsumsi. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang teori, yaitu pengetahuan tentang berbagai aspek teoritis dari desain, baik teori tentang objek itu sendiri, dimensi mental, dimensi pertukaran, dimensi sosial, dan dimensi estetik. Lalu definisi metodologi adalah: metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mode atau metode. Jadi metodologi desain adalah pendekatan yang bersumber dari beberapa atau kumpulan metode yang digunakan dalam tahapan mendesain sebuah rancangan berupa proposal metode perancangan yang berasal dari pemikiran atau kreativitas manusia untuk memecahkan suatu permasalahan dalam desain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang terminologi desain. Desain merupakan suatu upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu masalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya terdapat baju seseorang yang robek, maka orang tersebut akan menjahit baju tersebut. Tindakan menjahit tersebut merupakan tindakan desain. Dari berbagai macam penafsiran tentang definisi desain, dapat disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan pemecahan masalah fungsional. Desain dibagi menjadi 5, yaitu desain bangunan, desain pakaian, desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual. Desain bangunan adalah kerangka bentuk suatu bangunan, rumah, taman, dan sebagainya. Desain pakaian atau fashion design merupakan seni terapan pada baju dan aksesoris, mempertimbangkan bahan, pola, estetika, dan konteks sosial serta lingkungan. Desain produk industri. Desain produk adalah profesi yang mengkaji dan mempelajari desain melalui pendekatan dan pertimbangan fungsi, hubungan produk dan manusia, inovasi teknologi, ekonomi, ergonomi, teknik, material, seni budaya, nilai estetis, pasar, hingga pertimbangan lingkungan. Desain interior adalah profesi yang mengkaji dan mempelajari desain ruang dalam sebuah bangunan dengan berbagai pendekatan dan pertimbangan fungsi ruang, suasana, elemen estetis, pemilihan material, sosial budaya, gaya hidup, dan pertimbangan teknis penataan ruang. Dalam aspek keilmuan, desain interior mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial manusia dalam ruang, pencahayaan, elemen arsitektur, dan budaya pada umumnya. Desain komunikasi visual merupakan profesi yang mengkaji dan mempelajari desain dengan pertimbangan komunikasi, media, citra, tanda, dan nilai. Desain komunikasi visual dari aspek keilmuan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pesan, teknologi percetakan,
penggunaan teknologi multimedia, dan teknik persuasi pada masyarakat. Desain komunikasi visual sendiri memiliki fungsi antara lain to inform, memberi informasi, menjelaskan, menerangkan, dan mengenalkan. To enlighten, memberi penerangan, membuka pikiran, dan menguraikan. To persuade, membujuk atau menganjurkan dengan menggunakan unsur kepercayaan, logika, dan daya tarik. To protect, melindungi objek lain seperti desain kemasan dan kantong belanjaan. Lingkup desain komunikasi visual meliputi industri perikanan, industri film, video, dan fotografi, industri percetakan dan penerbitan, multimedia interaktif dan website, sistem informasi visual dan visual branding, industri visual merchandising, kebutuhan pelengkap. Desainer komunikasi visual adalah pelaku yang mewujudkan atau menerjemahkan pesan-pesan ke dalam wujud yang bisa dilihat. Desainer komunikasi visual merupakan jembatan antara pihak pengirim pesan dan pihak penerima pesan. Sikap yang perlu dimiliki desainer komunikasi visual adalah berpikir dan bersikap positif, peka terhadap fakta dan ingin tahu, mampu mengambil keputusan, berpikir kritis, analitis, dan strategis, reading terbuka terhadap ide baru, eksplorasi, balance, apresiasi pada interkoneksi, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya, dan yang terakhir profesional. Menurut Marcus terdapat 3 pandangan terhadap peran desainer di masa mendatang. Yang pertama, konservatif. Fokus pada institusi profesional, tidak berhubungan langsung dengan klien, menunggu komisi dari klien, bekerja di balik layar, menjadi karyawan bukan konsultan profesional. Yang kedua, aktif mencari perubahan dalam masyarakat, mengasosiasikan diri secara langsung dengan penggunaan desain. Yang ketiga, spesialis keahlian profesional yang melibatkan penggunaan desain dalam proses desainnya, mengidentifikasi aspek krusial permasalahan, membuat pesan eksplisit, dan menyarankan alternatif dengan menggunakan teknologi atau pengetahuan terbaru yang dapat direspon oleh pihak non-desainer. Kebutuhan masyarakat terhadap desainer profesional sebagian besar bergantung pada kebutuhan memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh desain sebelumnya dan penggunaan teknologi maju. Contoh DKV sebagai respon dari pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, di negara barat kemasan obat terlihat mirip, berbentuk silinder berwarna orange. Berawal dari kesalahan neneknya meminum obat milik kakeknya, Deborah Adler memikirkan bagaimana agar sang nenek tidak salah lagi mengambil obatnya. Kemasan silinder memang menyulitkan pembaca dari kualitas teks dan perlu memutar botol agar dapat membaca label dengan menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendesain kemasan yang mudah diidentifikasi konsumen. 2. Pemakaian kertas pembungkus hadiah sekali pakai merupakan aktivitas yang kurang ramah lingkungan. Dibuatlah desain kain bercorak untuk membungkus hadiah yang dapat dipakai berkali-kali. Kemudian, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman dan perkembangan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jakarta sering dikunjungi turis domestik maupun mancanegara. Souvenir dari Jakarta menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kesan positif melalui cendera mata. Gambar tersebut merupakan pemenang Souvenir Design Award 2012, merupakan kolaborasi ilmu desain komunikasi visual dan desain produk. Meski merupakan produk rumah tangga, ilustrasi dihadirkan sebagai elemen komunikasi yang dominan. Selanjutnya adalah desain entrepreneurship. Desainer memiliki kemampuan dan bakat yang memungkinkan mereka untuk menciptakan produk, mengidentifikasi audiens, dan mengaitkan prototipe dengan materialnya. Entrepreneur design harus berkomitmen untuk membuat dan menemukan produk yang bernilai untuk audiens dan produk mencapai audiens. Selanjutnya adalah tahapan dalam membangun bisnis berdasar pada desain kreatif. 1. Yakinlah bahwa selalu ada hal baru yang membawa perubahan positif. 2. Clearing the text to make space in the mind. Pastikan pikiran kosong dari masalah dan solusi lain agar dapat bebas membuat ide baru. Saat tidak berpikir dengan cara konvensional, hasil akan berupa ide segar yang mengejutkan. 3. Editing. Pilih 2 atau 3 ide dan pikirkan apakah dapat bertahan, memiliki peluang untuk dikerjakan, dan dapat diterima. 4. Test the theory of the idea. Jika ide besar terlalu kompleks, dipikirkan kembali untuk membuat yang lebih sederhana. Entrepreneur perlu memiliki pikiran yang tajam atas ide yang dapat terwujud dan membuahkan hasil.
5. Knowing when an idea is the best idea. Temukan satu ide terbaik, fokus, kembali, lakukan survei dan tes. 6. Authorship dan collaboration. Authorship merupakan tim produksi, kolaborasi yaitu menggandeng pihak lain untuk membantu, andalkan pihak yang dapat mewujudkan ide. Yang terakhir, personal expression. Produk atau kemasan yang memiliki daya tarik emosional tentu akan menarik dan menjaga konsumen untuk setia pada produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses desain. Proses desain berawal dari pikiran desainer. Pikiran dipengaruhi oleh pengetahuan. Kabut pikiran atau ketidakberaturan pikiran merupakan hal yang sering terjadi dalam pikiran manusia, dapat menimbulkan ketidakberpikiran yang menutupi ruang pengetahuan dan dapat pula menimbulkan pengetahuan kreatif. Dalam The Concept of Mind oleh Gilbert Ryle, 3 elemen utama yang membangun pikiran yang secara bersama-sama menghasilkan pengetahuan, yaitu 1. Penalaran, yang berurusan dengan fungsi kognitif atau rasio. 2. Perasaan, yang berurusan dengan fungsi emosi atau rasa. 3. Kehendak, yang berurusan dengan fungsi konatif atau kehendak. Berikut merupakan rencana kerja peta proses desain. Yang pertama, asimilasi, akumulasi dan pengaturan informasi umum dan informasi khusus berkaitan dengan masalah. Yang kedua, studi umum, investigasi karakteristik permasalahan dan solusi yang mungkin ada atau alat solusi. Yang ketiga, perkembangan dan modifikasi satu solusi tentatif atau lebih yang diisolasi selama tahap studi umum. Yang keempat, komunikasi, mengkomunikasikan satu solusi atau lebih pada orang di dalam atau luar tim desain. Secara logis, keseluruhan perkembangan memang berjalan dari tahap 1 ke tahap 4, namun tidak harus berurutan. Misalnya, sulit menemukan informasi yang harus dikumpulkan pada tahap 1 sampai melakukan investigasi masalah di tahap 2. Panduan ini mengingatkan bahwa desainer harus mencari informasi permasalahan, mempelajari, mengerjakan solusi, dan menggambarkannya, namun tidak harus dengan urutan seperti itu. Amy A. Arnson memberi contoh proses desain yang dapat diaplikasikan untuk desain grafis secara umum, yaitu 1. Research, mempersiapkan solusi desain, cari tahu siapa sasarannya, batasan gaya, biaya, waktu, tujuan proyek. Yang kedua, thumbnails, visualisasikan alternatif ide dengan cepat. Yang ketiga, routes, setelah selesai eksplorasi, pilih thumbnail terbaik untuk dibuat menjadi desain di komputer dan mintalah review dari klien. Yang keempat, komprehensif, hasil jadi untuk dimintai approval, lebih baik jika dapat menunjukkan ke klien contoh hasil cetak. 5. Ready for press, desain siap diproduksi, file harus dipersiapkan dengan baik, pilih printer atau percetakan yang dapat mencetak sesuai dengan desain yang telah disetujui. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metodologi desain. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.